sayang banget sama ibu. Sayang banget sama Nisa. Ibu. Nisa kamu bisa. Nisa. Ibu. Tuh kan benar papa kamu yang nyuruh kita berdua buat nikah. Lagi pula gini loh sayang, kita kan tinggal satu rumah. Masa kita nggak ada ikatan pernikahan? Kan nggak boleh ya, Pak? Iya. Kami dari kepolisian, Bu. Kami membawa surat perintah penangkapan atas nama Saudari Dara Mahira. Pak, kenapa dia ditangkap, Pak? Saudari Dara Mahira, kami tangkap atas dugaan pembunuhan terhadap Fuad Kurniawan. Ibu. Ibu. Bi, Papa kenapa, Bi? Bapak tadi pingsan, Mas. Bapak jatuh di kamar mandi. Apa? Papa kok bisa jatuh di kamar mandi, Bi? Oke, Bi. Bibi jagain terus Papa ya. Saya kesana sekarang, Bi. Saudari Dara, tolong jelaskan kronologi kejadiannya. Saat itu, saya sedang bertengkar dengan mantan pacar saya yang bernama Miko, Pak. Kami bertengkar hanya karena merebut foto mesra-mesra kami. Kami berusaha untuk menjaga foto itu supaya tidak tersebar kemanapun. Dan tiba-tiba, Bapak Fuad itu datang dan mengancam, Pak. Ancaman apa yang Anda maksud? Jadi, selama pertengkaran kami saat itu, disaksikan dengan Bapak Fuad. Bapak Fuad mendengarkan semua perbincangan kami. Sampai ketika Miko pergi dari situ, saya berdua dengan Bapak Fuad. Bapak Fuad mau memerah saya, Pak. Kalau saya tidak menyerahkan uang dengan beliau, foto-foto mesra itu akan disebarluaskan di media sosial, Pak. Saya nggak mau itu terjadi. Saya berusaha untuk merebut foto itu. Karena Miko itu adalah suami orang, Pak. Saya menghindari untuk tidak terjadi itu. Tanpa sengaja saya merebut foto itu dan saya menjorokkan Bapak Fuad. Akhirnya sampai Bapak Fuad itu tergiling di bawah tangga. Dan keadaannya begitu saya dekati, Bapak Fuad sudah tidak bernyawa, Pak. Jadi memang bukan saya yang membunuh. Bukan saya. Ya udah, kalau kamu nggak mau kasih uang 200 juta ke Bapak, Bapak sebarin fotonya. Jangan, Bapak. Dara meminta tolong. Bapak kan. Apakah Anda punya nomor saudara Miko? Tolong sebutkan nomornya, karena ini dicatat dalam BAP. Kami akan memanggil saudara Miko untuk dimintai keterangan. Kosong. 8 21.
Kenapa sih interogasinya lama banget? Kapan selesai? Sabar ya, kamu tenang. Kita harus percaya dengan proses hukum. Dan Pak Arman, pengacara ibu kamu, dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk membela ibu kamu. Bisa jadi nyesel. Kenapa sih sama dia bisa keras banget sama ibu? Kenapa dia harus keras banget? Dia malah bilang kalau dia tuh benci sama ibu. Padahal Nisa sayang banget sama ibu. Nisa jadi takut kalau ibu sampai di penjara. Nisa nggak mau pisah sama ibu. Nisa harus percaya kalau Badara itu akan bebas. Ibu Nisa itu perempuan yang baik, bukan seorang pembunuh. Oke? Papa, Pak. Dok, gimana keadaan papa saya, Dok? Kondisinya baik. Tekanan darah Pak Arman, alhamdulillah masih stabil. Dari hasil pemeriksaan terakhir, tidak menunjukkan adanya luka serius. Namun untuk memastikan tidak ada cedera di dalam kepala Pak Arman, sebaiknya besok dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lanjut. Mengingat kondisi Pak Arman sudah tidak muda lagi, pengawasan medis tetap harus dilakukan. Makasih ya, Dok. Ya, sama-sama. Di, tolong antarkan dokter sampai ke depan rumah ya. Mari Pak Dokter, saya antar. Papa harus kuat, Pak. Kita udah kehilangan Katiwi, Pak. Udah kehilangan Mama. Aku nggak bisa sampai kehilangan Papa. Jangan sampai Papa kenapa-napa ya. Papa harus kuat, Papa harus cepat sembuh. Kasian banget sih Cakra. Aku jadi ikut sedih. Ibu! Udah semua sakit. Ibu! Dara, kamu harus kuat ya. Aku percaya kamu bukan seorang pembunuh. Dara, kamu bisa percaya dengan Pak Arman. Dia pengacara yang baik. Dia juga waktu itu membela Alia sampai akhirnya Alia dinyatakan tidak bersalah. Insya Allah, dia juga bisa bebasin kamu. Terima kasih, Pak Arman. Mohon bantuannya. Baik, Bu. Terima kasih, Devan. Terima kasih. Sebenarnya apa yang terjadi, Bu? Ibu nggak benar berubah, bukan? Ibu nggak sengaja, Nis. Sengaja. Maksud ibu apa? Ibu nggak membunuh Bapak Fuad. Bukan ibu pembunuhnya. Kamu percaya
percaya sama ibu, Nisa. Bukan ibu pelakunya. Pak, jangan Pak. Udah Pak. Jangan dipaksain Pak. Papa harus istirahat. Papa tiduran aja. Cakra, Iya Pak. kamu harus segera menikah dengan Michelle. Papa jangan ngomong yang enggak dulu. Papa masih sakit. Papa harus fokus dulu sama pemulihan Papa supaya Papa cepat sembuh. Ya. Karena Papa nggak tahu sampai berapa lama lagi umur Papa. Jangan ngomong kayak gitu, Pak. Papa harus yakin supaya Papa cepat sembuh. Dan supaya Papa sehat lagi. Kejadian ini bikin Papa sadar Papa bisa meninggal kapan aja. Sementara posisi kamu belum aman, nak. Papa nggak mau Papa meninggal dalam keadaan nggak tenang. Pak, jangan ngomong kayak gitu, Pak. Karena itu, sebelum Papa meninggal, Papa ingin lihat dulu kamu menikah dengan Michelle, Cakra. Kamu aman dengan identitas suami Michelle, baru Papa tenang, nak. Ibu tolong jelasin ke Nisa. Ibu bunuh Bapak Fuad. Enggak, Nis. Dengerin dulu. Kejadiannya itu begitu cepat, Nisa. Ibu nggak mungkin membunuh Bapak Fuad. Ibu nggak punya niat sedikit pun untuk membunuh. Enggak. Tapi kejadiannya begitu cepat dan Bapak Fuad meninggal di tempat. Dan saat itu ada ibu di sana. Tapi bukan ibu pembunuhnya, Nisa. Tolong percaya sama ibu, nah. Ibumu ini bukan pembunuh. Ibu harus tinggalin Nisa lagi. Nisa percaya sama ibu. Nisa maafin ibu kok. Nisa akan terus sama ibu. Biar ibu cepat bebas ya. Waktunya sudah cukup ya. Bu Dara harus kembali dibawa ke sel. Buat apa ibu sama ibu saya? Tadi waktunya sudah habis. Kami hanya menjalankan prosedur yang ada. Mari, Bu. Aku masih mau sama ibu. Nisa harus tenang ya. Ibu Dara pasti bebas. Nisa harus kuat supaya ibu juga kuat ya, nak. Ya. Izinkan ibu mengikuti proses hukum ini. Nisa tenang aja. Ada Kak Devan. Ada juga Om Reno di samping Nisa. Nisa gak sendirian. Ibu gak ada maksud untuk tinggalin Nisa. Nisa sayang banget sama ibu. Nisa gak mau pisah sama ibu. Sayang banget sama ibu. Sayang banget sama Nisa. Ibu.
Nisa. Ibu. Baru aja aku jadian sama Dara. Kenapa harus berpisah dengan cara seperti ini? Kasus yang menimpa Budara ini tidak bisa dianggap enteng. Ini kasus pembunuhan. Tapi Dara kan tadi udah bilang bahwa ini kecelakaan. Ya benar Pak Depan. Memang kematian Pak Fuad ini bisa dikatakan karena faktor ketidaksengajaan. Tapi tetap saja Budara bisa dianggap bersalah karena dia tidak melakukan pelaporan. Dia bisa saja dianggap karena menyembunyikan kematian Pak Fuad. Ya Allah, aku benar-benar gak nyangka. Ternyata ibu terlibat sama kematian bapak. Identitas korban belum diketahui. Peristiwa tersebut terjadi akibat perampokan. Pantes. Pas ibu ngeliat berita kalau bapak meninggal, ibu tuh panik banget. Sampai terguncang. Pas di pemakaman aja, ibu tuh sampai pingsan. Sekarang polisi memegang bukti yang bisa memberatkan Budara, yaitu bukti rekaman video saat kematian Pak Fuad. Video tersebut dikirim oleh seseorang secara anonim. Nggak ada identitas. Tapi menurut keterangan Budara saat BAP, yang mengirimkan video itu adalah Pak Miko. Karena menurutnya cuma Pak Miko yang punya video itu. Teteh udah lama pengen ngungkap semua ini, Nis. Waktu Nisa di rumah sakit, Nisa butuh donor darah. Saat itu Teteh pengen kasih tahu kalau Teteh adalah ibu kandung Nisa. Teteh nggak bisa ngelakuin itu karena Teteh diancam sama Papa Miko. Jangan-jangan Papa Miko ngancem ibu pakai video itu. Makanya ibu nggak berani terus terang jadi ibu kandung Nisa. Terjawab sudah, Pak. Ini alasan Budara tidak ingin memenjarakan Pak Miko, Pak. Karena dia punya videonya, Pak. Saya juga mikir seperti itu. Dara pasti diancam sama Kak Miko. Sekarang sebaiknya kita pulang, kita istirahat. Soalnya udah malam. Tenang, bisa. Besok kita pasti balik ke sini lagi. Oke? Sekarang istirahat dulu. Makasih ya. Ya, sama-sama.